Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, tanggal 19 Jumadats Tsaniyah 1441 Hijriah, atau yang bertepatan dengan tanggal 12 Februari 2020, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir Al-Quran kita ini di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Azza wa Jalla berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, seperti biasanya sebelum kita mengawali kajian malam hari ini, kita akan membaca surat yang mulia, surat At-Tariq, untuk mengulangi hafalan kita, dan mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla berkenan untuk memberkahi majlis kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-tariq. Wa ma adraka mat-tariq. An-najmu ats-tsaqib. In kullu nafsin lamma 'alayha hafiz. Falyanzuril insanu mimma khuliqa. Khuliqa min ma'in dafiq. Yakhruju min bayni as-sulbi wat-tara'ib. Innahu ala raj'ihi laqadir. Yawma tubla as-sarair. Fama lahu min quwwatin wala nasir. Was-samaa'i dhatir raj'.
wal ardi dhatis sad'a innahu laqawlun fasl wa ma huwa bil hazl innahum yakiduna kaida wa akidu kaida famahhilil kafirina amhilhum ruwaida. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar serta pemirsa yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, pada pertemuan terakhir kita telah sampai pembahasan ayat ke-8. Apa bunyinya? Innahu ala raj'ihi laqadir. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla mampu untuk mengembalikan lagi sinten? Manusia. Setelah mati, Allah mampu untuk membangkitkan lagi. Kapan itu? Kapan itu? Di hari kiamat. Berarti ayat ke-8 itu sedang membahas kejadian di hari kiamat. Makanya ayat ke-9 masih ada hubungannya dengan ayat yang ke-8. Apa di ayat yang ke-9? Yauma tublas sarair. Pada hari itu segala rahasia akan ditampakkan. Pada hari itu. Hari nopo? Hari kiamat. Pada hari kiamat nanti, salah satu peristiwa yang akan terjadi adalah diperlihatkannya rahasia. Rahasia yang baik atau yang jelek? Yang baik apa yang jelek? Semuanya. Entah itu rahasia yang baik maupun rahasia yang jelek. Sebagaimana ditafsirkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dinukil oleh Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya, kata beliau, yubdillahu azza wa jalla yawmal qiyamati kulla sir. Di hari kiamat nanti Allah subhanahu wa ta'ala akan memperlihatkan seluruh rahasia. Seluruh apa? Rahasia. Kalau seluruh berarti mencakup rahasia yang baik maupun rahasia yang jelek. Maka apa efeknya? Fayakunu zainan fi wujuhin wa syainan fi wujuh. Sehingga pembongkaran rahasia tersebut akan mengakibatkan sebagian wajah menjadi indah dan sebagian wajah menjadi jelek. Gara-gara apa? Gara-gara pembongkaran rahasia tadi. Gara-gara adanya pembongkaran rahasia tersebut, ada wajah-wajah yang terlihat indah, terlihat cakep, terlihat bersinar, dan ada wajah sebagian orang yang sebaliknya, terlihat mengerikan. Sebagaimana yang Allah sampaikan dalam ayat lain di Al-Quran. Allah sampaikan dalam surat Ali Imran
ayat 106. Surat apa? Ali Imran ayat 106. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh." Pada hari itu ada wajah-wajah yang bersinar dan ada wajah-wajah yang hitam kelam. Tabyaddu wujuh. Wajahnya terlihat putih bersinar. Tapi sebaliknya di hari itu juga ada wajah-wajah yang hitam kelam mengerikan. Para ulama kita ketika menafsirkan ayat ini, mereka menyampaikan beberapa penafsiran. Siapa yang hitam, siapa yang putih, siapa yang kelam, siapa yang bersinar. Dalam tafsir Al-Baghawi juga dinukilkan tabyaddu wujuhul mu'minina wa taswaddu wujuhul kafirin. Pada hari itu, yakni di hari kiamat, yang bersinar adalah wajahnya orang-orang yang beriman. Dan yang menghitam adalah wajahnya orang-orang kafir. Berarti saat itu orang wajahnya bersinar atau wajahnya menghitam itu bukan dilihat ketika di dunia kulitnya warnanya apa? Hitam atau putih, bukan. Tapi dikembalikan kepada apa? Keimanan atau kekafiran. Sehingga yang Allah takdirkan di dunia ini terlahir dalam keadaan kulitnya sawone kematengan, itu enggak usah apa? Enggak usah minder, enggak usah risau. Ya sudah takdirnya kok. Dan enggak usah kemudian kayak dene wong ora tau salat malah kulitnya putih. Enggak usah. Karena nanti di hari kiamat orang akan bersinar wajahnya atau hitam bukan dilihat dulu ketika di dunia kulitnya apa, bukan. Ini penafsiran pertama. Siapa yang wajahnya bersinar? Orang yang beriman. Yang menghitam? Orang-orang kafir. Wakila, ada penafsiran yang lain mengatakan tabyaddu wujuhul mukhlisina wa taswaddu wujuhul munafiqin. Di hari kiamat nanti yang akan bersinar adalah wajahnya orang-orang yang ikhlas dalam beramal. Dan yang menghitam adalah wajahnya orang-orang munafik. Orang-orang yang ikhlas, yang tulus. Antara yang dia ucapkan dengan apa yang ada di dalam hatinya sinkron, cocok. Adapun yang menghitam adalah orang-orang yang bermuka dua. Orang-orang munafik yang memperlihatkan seakan-akan dia baik padahal hatinya busuk. Ini penafsiran sebagian ulama. Ada ulama yang lain menafsirkan tabyaddu wujuhu ahli sunnah wa taswaddu wujuhu ahli bid'ah. Yang bersinar nanti di hari kiamat adalah wajahnya ahli sunnah. Dan yang menghitam adalah wajahnya ahlul bid'ah. Yang setia beribadah sesuai dengan sunnah Nabi SAW, itulah yang wajahnya akan bersinar di hari kiamat. Adapun orang-orang yang suka beribadah dengan tata caranya sendiri, sekarpe, dewek, itulah wajahnya akan menghitam di hari kiamat. Berarti kembali kepada yaumatublas sarair. Pada hari itu, hari nopo? Hari kiamat akan dibongkar seluruh rahasia.
Rahasia yang baik maupun rahasia yang buruk. Kita bahas yang mana? Yang baik dulu apa yang buruk dulu? Hah? Ya wis, yang baik-baik dulu. Ya. Apa itu rahasia yang baik? Rahasia yang baik itu adalah amal-amal soleh yang kita kerjakan. Dan yang tahu cuma Allah dan kita sendiri. Napa? Rahasia yang baik niku napa? Amal-amal soleh yang kita kerjakan. Dan yang tahu cuma sinten? Allah dan kita. Contohnya napa Ustaz? Contohnya ibadah hati. Apa ibadah hati? Ikhlas. Napa? Ikhlas. Yang tahu jenengan ikhlas atau tidak sinten? Allah. Dan kita sendiri. Kenapa? Karena ikhlas itu tempatnya di hati. Siapa yang tahu isi hati kita? Kalau bukan kita sendiri dan Allah Azza wa Jalla. Ya. Makanya ikhlas lu rasa ngomong-ngomong. Aku ikhlas lu, ikhlas temenan, ikhlas. Ikhlas itu bukan di mulut. Ikhlas itu di mana? Di hati. Mungkin atau tidak ada orang ngomong nyung ikhlas padahal tidak. Mungkin atau tidak? Mungkin. Mungkin. Ya. Itu contoh rahasia yang baik. Contoh yang lain khusyuk. Napa? Khusyuk. Khusyuk itu amalan napa? Hati. Khusyuk itu amalan hati. Sehingga bisa saja ada orang kelihatan khusyuk padahal tidak khusyuk. Makanya Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu itu pernah menegur seseorang yang ketonnya kayak khusyuk banget. Ya. Tapi kelihatan banget dibikin-bikin khusyuknya. Maka apa kata beliau? Ya sahibar raqabah. Wahai orang yang pura-pura khusyuk dengan pundaknya. Dengan apa? Pundaknya. Laisal khusyu'u fil riqab wa innamal khusyu'u fil qalb. Khusyuk itu tempatnya bukan di pundak. Khusyuk itu tempatnya di mana? Di hati. Jadi ketika orang sholatnya itu kelihatan kayak khusyuk, belum tentu khusyuk. Tapi rasa suudzon. Ya, jangan suudzon. Umar bin Khattab bukan suudzon. Umar bin Khattab lagi ngajari orang tersebut, lagi ngajari pemuda ini. Khusyuk itu tempatnya bukan di sini, tempatnya di hati. Jadi kalau kita dengar nasihat-nasihat seperti ini, itu gunakan nasihat itu untuk introspeksi diri. Bukan digunakan untuk nyerang orang lain. Kalau kita dapat nasihat seperti ini, kemudian langsung, iya ya, kayaknya Pak Anu kayak orang khusyuk kayak. Kalau setiap kita dapat nasihat, kita gunakan untuk nyerang orang lain, kita susah menjadi orang baik. Karena kita selalu menganggap bahwa yang jelek itu orang lain. Padahal bisa saja, justru kita sendiri. Ya. Jadi kita introspeksi diri. Ada lagi Ustaz, amalan-amalan rahasia. Semua amal-amal soleh yang tempatnya di hati, khusyuk, ikhlas, tawadu, sabar, itu semuanya adalah amalan rahasia. Ada lagi enggak Ustaz amalan rahasia yang tempatnya enggak di hati? Banyak. Apa itu? Sedekah. Kenapa? Sedekah. Yang namanya sedekah. Itu kan amalan rahasia. Bisa dirahasiakan, bisa tidak dirahasiakan. Sedekah yang dirahasiakan. Apalagi Ustaz, zikir yang dirahasiakan. Sedekah yang dirahasiakan, contohnya bagaimana? Ketika kita berinfak,
kita berusaha untuk menyembunyikan infak itu yang tahu cuma kita dan Allah Azza wa Jalla. Sehingga ketika Rasulullah SAW menjelaskan tentang 7 golongan yang akan mendapatkan naungan di padang mahsyar, ketika beliau menceritakan siapa 7 golongan tersebut, salah satunya adalah rajulun tasaddaqa biyaminihi, seseorang yang bersedekah dengan tangan kanannya, fa akhfaha hatta la ta'lama yaminuhu ma tunfiqu shimaluhu. Dia rahasiakan sedekahnya sampai tangan kanannya tidak tahu, tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Apa maksudnya di situ? Ini metafor. Apa metafor? Perumpamaan. Perumpamaan tentang orang yang sangat merahasiakan sedekahnya. Jadi bukan difahami secara letterlock, maksudnya adalah ketika kita sedekah dengan tangan kanan, tangan kirinya kita sembunyikan di belakang. Bukan itu maksudnya. Tapi ini menggambarkan betapa orang tadi sangat merahasiakan amalannya. Dan Nabi kasih perumpamaan tangan kanan dengan tangan kiri. Ketika tangan kanan infak, tangan kirinya tidak tahu. Padahal kanan dan kiri adalah 2 sejoli yang nggak pernah berpisah. Betul? Pernah nggak tangan dan kanan dan kiri berpisah? Pernah atau tidak? Kemana saja mesti jalan bareng. Gimana betul? Lebih dekat mana? Kanan dengan kiri atau jenengan dan istri? Dekat mana? Tangan kanan dengan tangan kiri atau jenengan dengan istri? Lebih dekat mana? Kanan dan kiri. Pernah nggak jenengan pisah sama istri? Sering. Ketika berangkat kantor, apa bojone melu gue? Ngetutna, mbok enggak? Pisah toh? Di rumah, apa jenengan bareng terus sama istri? Enggak. Mau kamar mandi apa dikancani bojone? Enggak toh? Enggak. Padahal istri adalah orang terdekat kita. Di sini Nabi SAW memberikan sebuah perumpamaan. Bagaimana seyogyanya kita merahasiakan amalan. Tangan kanan dan kiri yang selalu kemana-mana bersama. Masuk kamar mandi kanan dengan kiri. Sholat kanan dengan kiri. Berangkat ke kantor kanan dengan kiri berangkat terus. Sedekat itu pun tangan kiri nggak tahu apa yang dikerjakan oleh tangan kanan. Itu maksudnya. Jadi berusaha merahasiakan semaksimal mungkin. Itulah orang yang akan mendapatkan naungan Allah di hari kiamat. Ketika bersedekah serahasia mungkin. Kenapa rahasia? Kenapa perlu dirahasiakan? Untuk menjaga keikhlasan. Karena ikhlas itu syarat mutlak. Napa? Diterimanya suatu amalan. Kalau ikhlasnya rusak, pahalanya juga napa? Ikut rusak. Sehingga orang-orang yang berinfak secara rahasia buat dia sudah cukup diketahui oleh Allah. Sehingga kalau misalnya dia beramal kemudian gak ada yang tahu, alhamdulillah, malah bersyukur kepada Allah. Coba jenengan kira-kira lebih senang mana? Beramal diketahui orang atau tidak diketahui orang? Jujur. Jenengan ketika bersedekah dengan nominal besar, 1 miliar misalnya, itu lebih senang orang sekampung tahu atau tidak tahu? Jujur. Ya, lebih senang mana? Diketahui orang sekampung bahwa kita itu bersedekah 1 M atau tidak diketahui?
Tidak diketahui teman-teman. Jenengan itu lebih suka tidak diketahui karena apa? Untuk menjaga keikhlasan apa mbok maras ditekani pada ngutang? Yang mana? Ya. Maka berupayalah untuk merahasiakan. Sedekah, zikir. Ya. Makanya sebagian ulama mereka mengatakan bahwa zikir dengan redaksi tahlil la ilaha illallah itu redaksi zikir yang paling afdol karena selain memang ada hadisnya afdhalul dzikri fa'alam annahu la ilaha illallah, selain memang ada hadisnya zikir yang paling istimewa adalah la ilaha illallah, selain karena alasan memang ada hadisnya, juga karena la ilaha illallah itu zikir yang paling bisa dirahasiakan dibandingkan zikir-zikir yang lain. Tasbih, takbir, tahmid, tahlil. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Dari 4 ini, ya, bisa ditambah dengan istighfar juga, astaghfirullahal azim. Bisa ditambah dengan la haula wa la quwwata illa billah. Dari 6 zikir ini, yang paling bisa dirahasiakan adalah apa? La ilaha illallah. Kenapa demikian? Karena ketika kita ucapkan zikir tersebut, bibir ini tidak bergerak. Orang percaya, jajal baik. Kenapa? Karena huruf-huruf yang ada dalam la ilaha illallah itu tidak ada huruf bibir. Semuanya huruf yang ada di dalam mulut. Karena huruf Arab itu ada yang di bibir, ada yang di dalam mulut. Yang di dalam mulut, contohnya adalah huruf-huruf yang ada dalam la ilaha illallah. Sedangkan kalau kita bandingkan dengan subhanallah, subhanallah. Ada huruf bibirnya. Apa itu? Ba, sub. Mau nggak mau kan bibirnya akan apa? Bergerak. Tahmid. Nopo? Alham. Mau nggak mau harus bergerak. Bibirnya. Huruf nopo? Mim. Sehingga ketika orang mengucapkan alhamdulillah, nggak bisa dia merahasiakan. Subhanallah nggak bisa dia rahasiakan. Tapi la ilaha illallah bisa dia rahasiakan. Jenengan bisa berzikir la ilaha illallah, kanan kiri jenengan tidak tahu bahwa jenengan sedang zikir. Berbeda ketika kita membaca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, astaghfirullahal azim. Kanan kiri kita mau nggak mau dia akan tahu karena melihat bibir kita bergerak. Tapi ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, kanan kiri kita bisa tidak tahu kalau kita sedang berzikir. Sehingga nggak perlu ditonjol-tonjolkan ketika berzikir. Ya. Karena zikir itu bukan amalan kepala. Zikir itu amalan lisan yang diresapi dengan hati. Ya. Yang paling penting Allah tahu apa yang kita lakukan. Berarti nggak boleh Ustaz orang tahu amal soleh kita. Boleh. Kalau kita bisa menjaga apa? Keikhlasan. Tidak apa-apa. Yang jenengan sedekah diperlihatkan sama orang, tidak apa-apa. Yang penting ikhlas. Tapi merahasiakan lebih bagus. Sebagaimana yang Allah sampaikan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 271. Surat apa? Al-Baqarah ayat 271. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, in tubdus sadaqati fani'immahi.
Seandainya kalian memperlihatkan sedekah kalian, maka bagus. Seandainya kalian memperlihatkan sedekah kalian, alias kita bersedekah sengaja orang-orang pada lihat, bagus. Bagus berarti boleh atau tidak? Boleh. Tapi apa kelanjutannya? Wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara. Namun seandainya kalian merahasiakan sedekah kalian, lalu kalian berikan langsung kepada orang-orang fakir, fahuwa khairul lakum. Yang seperti itu lebih baik. Berarti sedekah terang-terangan boleh, bagus. Namun sedekah rahasia lebih bagus. Emang kenapa kita suatu saat perlu sedekah terang-terangan? Buat apa? Buat motivasi, buat contoh. Kadang-kadang ada orang tergeraknya kapan? Kalau ngelihat teman-temannya pada sedekah. Pada sedekah. Begitu menang, ya menang kabeh. Begitu ada yang ngasih apa? Besar gitu. Wah, si fulan saja yang pekerjaannya cuma kayak gitu, ngasih segitu. Masa saya yang pekerjaannya, gajinya lebih besar, di bawahnya saya lebih besar lagi. Termotivasi. Ada sebagian orang butuh digituin dulu, baru sedekah. Baik, ini adalah rahasia yang baik. Rahasia yang jelek apa itu? Rahasia yang jelek adalah dosa-dosa yang tahu cuma kita dan Allah. Apa itu rahasia yang jelek? Dosa-dosa yang kita kerjakan dan yang tahu cuma sinten? Kita dan Allah. Apa itu Ustaz? Ya dosa-dosa yang ada di dalam hati. Dosa-dosa yang ada di dalam hati. Kalau amalan hati tadi contohnya ikhlas, berarti kebalikannya ikhlas napa? Riya. Allah Azza wa Jalla akan membongkar nanti di hari kiamat orang-orang yang beramalnya lillah dengan orang-orang yang beramalnya karena riya. Semuanya akan dibongkar. Yauma tublas sarair. Sehingga mungkin saja ada orang si A sama si B, sholatnya sama di shaf yang sama, imamnya sama, masjidnya sama, tapi yang satu pahalanya sampai ke puncak langit, yang satunya nggak dapat pahala sama sekali. Padahal gerakannya sama, sujudnya sama, rokaatnya sama, masjidnya sama, karpetnya sama. Yang membedakan apa? Yang satunya ikhlas, yang satunya riya. Itu akan dibongkar nanti di hari kiamat. Sedekahnya ikhlas atau tidak, itu semuanya akan dibongkar di hari kiamat. Makanya yang paling dikhawatirkan oleh Nabi SAW, salah satunya apa? Dosa namanya riya. Akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Dalam hadis riwayat Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, dosa yang paling aku khawatirkan menjangkiti kalian adalah syirik kecil. Rasulullah SAW ditanya, apa maksud dari syirik kecil wahai Rasul? Beliau menjawab apa? Syirik kecil itu riya. Coba mari kita renungi hadis ini. Akhwafu ma akhafu alaikum. Dosa yang paling aku khawatirkan menjangkiti kalian. Kasih garis bawah kata-kata kalian. Kalian yang dimaksud oleh Nabi SAW saat itu, sinten? Para sahabat. Para sahabat niku contohnya sinten? Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan,
Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf, Az-Zubair bin Awam, Talha bin Ubaidillah. Manusia-manusia yang dijamin masuk surga. Itulah manusia-manusia yang oleh Nabi SAW sangat dikhawatirkan terjangkiti penyakit riya. Seandainya manusia-manusia sekali Abu Bakar radhiyallahu anhu, Umar radhiyallahu anhu, Utsman radhiyallahu anhu, Ali radhiyallahu anhu, dan seluruh sahabat-sahabat dikhawatirkan oleh Nabi SAW bisa terjangkiti penyakit riya. Padahal iman mereka levelnya sangat tinggi. Bagaimana dengan saya dan jenengan? Maka upaya kita untuk menjaga niat itu seharusnya lebih maksimal lagi. Kalau ada orang mengatakan, wah, kayak nyong ya orang mungkin riya. Ini orang yang sedang tertipu. Orang yang sedang besar kepala. Itu. Apalagi Ustaz, dosa rahasia. Dosa rahasia contohnya yang lain adalah hasad. Kenapa? Hasad. Apa itu hasad? Iri, dengki. Karena cemburu misalnya. Cemburu karena teman ini naik jabatannya lebih nopo? Lebih cepat. Padahal dia baru masuk ke kantor. Sedangkan kita yang sudah nopo? Lama. Kok suwe teman? Akhirnya kita bikin fitnah. Seakan-akan teman kita ini telah berbuat yang tidak benar. Kita masukkan berita fitnah itu ke atasan kita. Akhirnya saingan kerja kita itu gak jadi naik pangkat, jatuh. Akhirnya yang naik pangkat siapa? Kita. Allah Maha tahu. Walaupun di luar sana orang pikir iya si anu ini telah berbuat tidak baik untuk perusahaan. Tapi Allah tahu bahwa isi hati kita itu karena hasad. Allah tahu. Menjatuhkan orang lain karena kecemburuan. Dan itu mungkin terjadi. Bukan hanya di antara orang awam. Di antara ustadz dengan ustadz yang lain. Mungkin apa buatan terjadi? Mungkin. Ustadz juga manusia. Ya. Dengan dalih amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Menjatuhkan ustadz yang lain padahal sebenarnya motivasinya karena apa? Hasad. Mungkin. Tapi lagi-lagi jangan suudzon. Ustadz kaya iri tok. Jangan. Lagi-lagi kalau kita ketemu seperti ini gunakan untuk apa? Introspeksi diri. Ya. Itu adalah rahasia yang jelek. Riya, hasad. Apalagi contohnya penyakit hati. Tadi bolak-balik kita sebutkan. Suudzon. Ya, itu juga penyakit hati. Pernah ada seorang ulama mengatakan hurimtu qiyamal laili sittata asyhur. Seingat saya seperti itu. Ada seorang orang mengatakan saya gak bisa sholat malam 6 bulan. Lidzambin adznabtuhu. Gara-gara satu dosa yang pernah aku lakukan. Gak bisa sholat malam gara-gara berapa dosa? Satu dosa. Apa itu? Aku pernah masuk ke sebuah masjid. Lalu aku melihat ada seseorang sedang berdoa. Mengangkat kedua tangannya. Terlihat khusyuk sekali dalam doanya. Lalu aku berkata di dalam hatiku. Orang ini riya. Berarti dosanya apa? Suudzon. Gara-gara satu suudzon ini. Gak bisa bangun malam berapa bulan? 6 bulan.
Berarti kalau kita bertahun-tahun nggak bisa bangun malam karena apa gue? Karena malas. Malas itu karena apa? Karena dosa. Dosa-dosa yang kita kerjakan itu membuat kita jadi apa? Malas. Ya. Jadi jangan sampai kemudian kita itu malah mencari kambing hitam. Kita sendiri, saya kenapa kok nggak bisa bangun? Jam bekernya kurang seru ya. Jam bekernya dibanting. Bukan. Ya. Itu penyakit rahasia, penyakit hati. Ada lagi Ustaz rahasia yang lain. Rahasia yang jelek selain yang ada dalam hati. Maksiat-maksiat yang dikerjakan oleh anggota tubuh kita. Bukan hati. Oleh mata kita, oleh telinga kita, oleh tangan kita. Tapi kita sembunyikan. Kita sembunyikan. Kalau tadi kan hati ya. Ria itu kan tempatnya di mana? Hati. Hasad tempatnya di mana? Hati. Sombong tempatnya di hati. Suudzon tempatnya di hati. Ada juga rahasia-rahasia jelek lain yang bukan tempatnya di hati. Tempatnya di mata, tempatnya di tangan, tempatnya di telinga. Cuman kita sembunyikan saat kita melakukannya. Apa itu? Contohnya? Jelalatan. Apa contohnya? Jelalatan. Alias tidak ghadul basor. Ya. Ghadul basor itu menundukkan pandangan mata. Nah, sarana yang paling mendukung untuk jelalatan di zaman kita ini apa? HP. Ya. Ketika kita sudah berada di kamar, kemudian kita kunci dari dalam, fasilitas internet ada, saat itulah setan akan menggoda kita untuk melihat hal-hal yang aslinya haram. Kelihatannya kita orang baik di luar sana. Kalau di luar sana, ketika kumpul sama teman-teman, kita yang buka, situs yang kita buka yang baik-baik. Pengajian. Ya. Pol-polnya ya paling berita gitu, pol-polnya. Kalau sudah kumpul sama teman-teman, ini ada pengajian baru, ada artikel bagus. Tapi begitu sudah masuk ke kamar, kemudian ada kunci dari dalam, saat itulah akan teruji. Apakah soleh kita ini soleh beneran atau soleh-solehan. Sehingga ada seorang ulama mengatakan, barang siapa yang perilakunya ketika sendirian dan ketika di depan umum sama, itulah mukmin sejati. Apa? Barang siapa yang perilakunya ketika sendirian dan ketika di depan umum sama, itulah mukmin sejati. Maksudnya bagaimana? Ketika di depan umum, dia ghadul basar. Berusaha untuk menundukkan pandangan mata, menjaga telinganya, menjaga lisannya, tangannya juga dijaga. Kalau di depan teman-temannya, WA-an sama teman-teman yang jelas-jelas, yang terang-terang saja. Begitu sendirian mulai WA-an dengan yang gelap-gelap. Itu berarti belum mukmin sejati. Ketika istri ada di samping, setia. Ketika sedang perjalanan keluar kota, tetap setia. Itu mukmin sejati. Bukan kok kemudian setianya ketika ada istri di samping, ketika di luar kota, alhamdulillah, orang polisi. Kemudian naudzubillah min dzalik, selingkuh, berzina. Itu bukan mukmin sejati. Ya. Masih ada waktu? Yauma tublas sarair. Pada hari itu rahasia akan dibongkar. Rahasia yang apa? Yang baik maupun yang buruk. Rahasia yang baik adalah amal-amal soleh yang kita
sembunyikan, yang kita rahasiakan. Sedangkan rahasia yang buruk adalah dosa-dosa yang kita rahasiakan. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla membantu kita untuk bisa merahasiakan amal-amal soleh kita dan membuat perasaan takut di dalam hati kita untuk berbuat maksiat.